Saudara terkasih Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, hari ini saya memberikan satu tema, yaitu 3 pikiran keliru tentang doa. Saudaraku, pernahkah Anda merasa takut saat diminta untuk berdoa? Pernah bukan? Saya menemukan dan melihat banyak orang Kristen itu merasa takut untuk berdoa. Nah, kenapa saudaraku? Karena hal ini disebabkan mereka mempunyai pikiran yang keliru tentang doa. Nah, saudaraku, hari ini saya akan memberikan kepada saudara ada 3 pikiran keliru yang banyak dimiliki oleh orang Kristen sehingga membuat mereka takut untuk berdoa. Yang pertama, berpikir berdoa harus panjang-panjang, saudaraku. Saudaraku, banyak orang Kristen menganggap bahwa doa yang didengar oleh Tuhan atau doa yang baik adalah doa yang panjang, saudaraku. Maka saudaraku, pada saat diminta berdoa, banyak orang Kristen berkata, saya tidak bisa berdoa karena doa saya pendek. Padahal Tuhan Yesus berkata, doa itu tidak perlu panjang-panjang, saudaraku. Nah, makanya di dalam Matius pasal 6 ayat 7 dikatakan, lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele, mengulang-ulang, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Matius pasal 6 ayat 7 ya. Yang kedua, saudaraku, kekeliruan yang kedua, saudaraku, yaitu berpikir bahwa berdoa harus orang yang berkedudukan. Saudara, orang Israel berkata kepada Samuel di dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 19, berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu supaya jangan kami mati. Sebab dengan meminta raja bagi kami, kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Saudaraku, sama dengan orang Israel yang menganggap doa Samuel itu pasti lebih didengar oleh Tuhan karena dia itu seorang nabi, punya kedudukan, sehingga mereka minta supaya Samuel berdoa untuk mereka, saudaraku. Saudaraku, hal ini juga sering kita lihat pada saat ini banyak orang Kristen ya. Banyak orang Kristen menganggap doa pendeta, doa penginjil itu lebih manjur dan lebih bisa dikabulkan oleh Tuhan. Saudaraku, sehingga membuat mereka itu tidak berani berdoa karena merasa hanya sebagai manusia biasa saja. Ya, misalnya setiap kali ada yang sakit atau acara apapun, mereka merasa lebih afdol ya kalau minta pendeta atau penginjil yang mendoakan mereka. Padahal hamba Tuhan juga adalah manusia biasa dan Alkitab juga mengatakan kita semua adalah imamat rajani, saudaraku. Ya, 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Apalagi kita juga lihat, pada saat Tuhan Yesus disalib, Tuhan sudah membelah tirai bait Allah. Sehingga saudaraku, setiap orang itu sudah bisa datang kepada Tuhan Yesus secara langsung. Karena Yesus adalah perantara satu-satunya antara kita dengan Bapa. Jadi saudaraku ya, jadi setiap orang boleh berdoa, bukan hanya pendeta atau penginjil atau majelis, ya semua orang Kristen bisa datang langsung kepada Tuhan secara pribadi ya. Yang ketiga, pemikiran keliru yang ketiga adalah berpikir berdoa harus memakai kata-kata yang indah, saudaraku. Saudara, banyak orang Kristen berpikir kalau berdoa itu harus memakai kata-kata yang indah. Jadi, saudaraku, hanya orang yang bisa merangkai kata-kata indah baru dianggap bisa berdoa. Maka, saudaraku, kita yang tidak bisa menyusun kata-kata yang indah merasa tidak bisa berdoa. Makanya ada yang saat disuruh berdoa berkata, saya tidak bisa ngomong, saya tidak bisa membuat kata-kata yang indah. Suruh yang lain aja, dia lebih pintar bicara. Kalau ngomong doanya bagus gitu ya. Jadi saudara, akhirnya dia tidak mau berdoa. Saudaraku, karena 3 pikiran keliru ini tentang doa, akibatnya banyak orang Kristen itu sekalipun sudah menjadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun tetap tidak berani untuk berdoa. Saudaraku, kalau begitu bagaimana pikiran yang harus kita miliki tentang doa agar kita itu berani berdoa? Ada 4 pikiran yang harus kita miliki agar kita berani berdoa. Saudaraku, pertama, doa bukan kata-kata panjang, tetapi kata hati, saudaraku. Saudaraku, kalau kita perhatikan di dalam doa pemungut cukai dan orang Farisi, kita lihat antara orang Farisi
dan pemungut cukai saat dia berdoa, doa siapa, saudaraku, yang lebih panjang, saudaraku? Orang Farisi, bukan? Lalu, doa siapa yang didengar oleh Tuhan? Pemungut cukai atau orang Farisi? Doa pemungut cukai, bukan? Saudaraku, doa pemungut cukai yang didengar oleh Tuhan panjang atau pendek, saudaraku? Pendek, saudaraku. Pemungut cukai cuma berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Nah, kita bisa lihat di Lukas pasal 18 ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Saudaraku, tapi juga bukan berarti ya doa yang pendek juga pasti diterima, karena doa Bapa kami yang diajar oleh Tuhan itu juga lebih panjang daripada doa pemungut cukai itu. Tapi saudaraku, kalau begitu mengapa doa pemungut cukai itu diterima? Karena apa yang dikatakan oleh pemungut cukai adalah berasal dari hati yang sungguh-sungguh. Karena Tuhan lebih menyukai ketulusan hati, kejujuran hati, kata-kata dari hati, daripada doa yang panjang-panjang yang dilakukan oleh orang untuk mengelabui orang agar dosanya tidak diketahui orang, seperti yang dilakukan oleh orang Farisi. Sampai Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Matius pasal 23 ayat 14. Jadi saudaraku, orang Farisi doanya panjang-panjang untuk mengelabui orang supaya kelihatan rohani, kan ya, dan dosanya tertutupi. Jadi saudaraku, doa itu bukan yang panjang-panjang, tetapi apa yang menjadi kata hati kita kepada Tuhan, itu yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga sekalipun pendek, tapi karena itu berasal dari hati, maka Tuhan berkenan kepada doa pemungut cukai. Yang kedua, saudaraku, doa bukan kata-kata yang indah, tetapi menikmati indahnya bersekutu dengan Tuhan, saudaraku. Saudaraku, doa bukan bagaimana kita menyusun kata-kata yang indah. Karena doa bukan untuk mendapatkan pujian daripada orang, supaya kita kelihatan, kita berdoa, dan orang terpukau dengan kata-kata yang indah yang kita rangkai. Inilah kebiasaan orang Farisi. Karena mereka itu suka merangkai kata-kata yang indah, sehingga mereka suka sekali berdoa di depan orang, supaya dipuji orang. Maka Tuhan Yesus berkata di Matius pasal 6 ayat 5, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang." Saudaraku. Jadi saudaraku, mereka karena berdiri di situ merangkai kata yang indah. Saudaraku, doa bukan kata-kata yang indah, saudaraku. Tetapi doa adalah sebuah persekutuan pribadi yang indah dengan Tuhan. Seperti seorang anak yang lagi curhat pada orang tuanya tentang segala pergumulannya, sehingga ia lupa akan waktu karena adanya kedekatan yang indah. Makanya Tuhan Yesus berkata, saudaraku, doa itu sangat bersifat pribadi kita dengan Tuhan. Bukan untuk diketahui oleh orang. Sehingga kita selalu harus menyusun kata yang indah. Tapi bagaimana kita menikmati keindahan bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan Yesus katakan, doa satu pribadi yang intim dengan Tuhan. Maka di dalam Matius pasal 6 ayat 6 Tuhan Yesus katakan, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat dan tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Saudaraku, dia satu persekutuan intim. Demikian juga pada saat ketika kita berdoa di depan umum juga, kita tidak perlu takut kita bisa menerangkai kata yang indah. Tapi di mana pada saat kita berdoa, kita bisa menghadirkan satu persekutuan intim dengan Tuhan. Saudaraku, itu juga sangat indah sekali. Ya saudaraku, doa tidak perlu kata-kata yang indah, karena merupakan satu persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Kata-kata yang indah hanya untuk memukau orang, supaya kita dipuji, saudaraku. Tetapi persekutuan yang indah hanya bisa dilakukan dengan orang yang terdekat. Maka itulah yang Tuhan inginkan dalam doa. Dia ingin menjalin satu persekutuan indah dengan kita. Jadi tidak perlu takut ketika Anda berdoa.
Saudaraku, yang ketiga, doa bukan karena siapa kita, tetapi karena kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan, saudaraku, ya. Saudaraku, doa bukan sebuah birokrasi di mana yang bisa menghadap presiden hanya menteri dan para pejabat yang memang memiliki kedudukan. Sedangkan di hadapan Tuhan, saudaraku, kita semua adalah orang berdosa. Sekalipun kita memiliki kedudukan di masyarakat atau di gereja, kita semua sama, saudaraku, di hadapan Tuhan. Itu sama-sama orang berdosa yang ditebus oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, semua orang bisa datang kepada Tuhan sekalipun kita tidak memiliki kedudukan di gereja atau masyarakat. Kita lihat ya, orang Farisi yang memiliki kedudukan dan terpandang di masyarakat orang Yahudi, akan tetapi karena doanya hanya memuji diri sendiri dan memamerkan apa yang sudah dilakukan kepada orang lain, sekalipun panjang dan indah kata-katanya, tetap Tuhan tidak terima. Kita lihat orang Farisi sampai dia berkata dalam doanya, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Lukas pasal 18 ayat 12. Jadi dia doanya hanya memuji diri sendiri, saudaraku. Nah, saudaraku, mengapa doanya tidak terima? Karena Tuhan tidak akan menerima orang yang datang kepadanya untuk memuji diri sendiri, sekalipun dia adalah orang yang terpandang di masyarakat. Sebaliknya kita lihat, sekalipun pemungut cukai di kalangan orang Yahudi dianggap sebagai orang berdosa, tetapi dia datang kepada Tuhan sebagai orang berdosa yang membutuhkan belas kasihan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Saudaraku, akhirnya doa pemungut cukai yang berkenan kepada Tuhan. Karena dia datang sebagai manusia yang sadar, dia bukan siapa-siapa. Hanya orang berdosa yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Maka, saudaraku, doanya berkenan kepada Tuhan. Jadi, saudara sekalian, siapapun kita, baik kita tidak punya kedudukan di gereja atau di masyarakat atau orang biasa saja, kita bisa datang kepada Tuhan langsung. Jadi tidak perlu harus melayani hamba Tuhan, ya. Yang penting kita datang kepada Tuhan. Tahu kita adalah orang berdosa dan membutuhkan belas kasihan Tuhan. Karena Tuhan sangat berkenan kepada orang yang tahu dia orang berdosa dan membutuhkan belas kasihan Tuhan. Saudaraku, yang keempat, doa bukan kesombongan hati, tetapi kehancuran hati, saudaraku. Saudaraku, mengapa doa orang Farisi tidak diterima? Karena dia berdoa dengan kesombongan, saudaraku. Saudaraku, kita lihat, kesombongan orang Farisi terlihat saat dia membandingkan diri dengan pemungut cukai dan merasa lebih baik daripada pemungut cukai. Maka kita lihat di dalam Lukas pasal 18 ayat 10, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Nah, saudaraku, ya, membandingkan diri dengan pemungut cukai dan merasa diri lebih hebat, lebih baik. Nah, saudaraku, sikap doa seperti ini tidak diterima oleh Tuhan. Sebaliknya, saudaraku, pemungut cukai datang kepada Tuhan dalam doa dengan kehancuran hati. Karena menyadari dirinya adalah seorang berdosa. Kenapa, saudaraku? Karena memang Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 18. Saudaraku, kita juga sering seperti orang Farisi berdoa dengan kesombongan. Karena kita merasa sudah melayani Tuhan dan setia beribadah kepada Tuhan di gereja. Sehingga, saudaraku, kita merasa lebih layak diberkati daripada mereka yang tidak rajin melayani dan beribadah. Makanya, saudaraku, kadang kita itu berkata, mengapa dia lebih diberkati daripada saya? Padahal saya sudah setia melayani dan beribadah. Saudaraku, secara tidak sadar kita menuntut Tuhan lebih memperhatikan kita daripada orang lain. Karena kita merasa lebih baik daripada mereka, saudaraku. Dan yang lebih terlihat jelas lagi adalah kesombongan kita ketika kita sering mendoakan orang yang tidak kita sukai agar Tuhan menghukum mereka. Mengapa kita berani berdoa demikian agar Tuhan menghukum mereka? Karena kita merasa lebih benar dan lebih baik daripada mereka, bukan? Sehingga kita merasa mereka harus dihukum. Karena sudah menyakiti kita dan tidak hidup seperti yang kita mau. Padahal, saudaraku, jika kita bisa melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan,
semuanya karena anugerah Tuhan. Ya saudaraku, kita semua adalah sama, ya, orang berdosa. Jadi saudaraku, apa yang harus kita lakukan dalam doa? Datanglah kepada Tuhan dengan hati, bukan dengan kata-kata, saudaraku. Saudara yang terkasih dalam Kristus, saat kita berdoa, sekalipun kata-kata kita indah dan panjang saat berdoa, jika kita datang dengan kesombongan hati, Tuhan tidak akan dengar doa kita, saudaraku. Jadi saudaraku, datanglah dengan sungguh-sungguh dan tulus, serta dengan kerendahan hati dan kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Bukan untuk memaksa Tuhan melakukan kehendak kita, tetapi untuk mengerti kehendak Tuhan. Agar setelah kita berdoa, kita hidup menurut kehendak Tuhan. Karena doa adalah untuk mengerti kehendak Tuhan. Jadi saudaraku, bagi Anda yang selama ini takut untuk berdoa, saat diminta untuk berdoa, karena menganggap doa itu harus dengan kata-kata yang panjang dan indah. Tidak perlu takut lagi, saudaraku. Baik di gereja berdoa atau di rumah pribadi berdoa. Doa, datang kepada Tuhan. Karena Tuhan hanya melihat orang yang datang kepadanya dengan hati yang sungguh-sungguh. Bukan karena kata-katanya indah. Bukan karena katanya yang panjang juga. Maka jika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, maka doa kita pasti berkenan kepada Tuhan. Seperti pemungut cukai, saudaraku. Maka kita lihat di dalam Lukas pasal 18 ayat 13-14. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, orang ini," yaitu pemungut cukai ini, "pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu, yaitu orang Farisi, tidak dibenarkan Allah. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Amin.